Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Koko Pusmana dalam video pembelajaran. Dalam hal ini adalah video mengenai materi ekonomi kelas 10, yaitu materi penawaran. Kenali dulu apa itu penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Jadi penawaran ini pelakunya adalah produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, di antaranya satu, harga barang. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, harga barang pengganti atau substitusi. Yang kelima, biaya produksi. Yang keenam, kemajuan teknologi. Yang ketujuh, pajak. Yang kedelapan, perkiraan harga di masa depan. Jenis-jenis penawaran. Jenis penawaran dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penawaran pasar dan penawaran individual. Nah, ini penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tertentu. Yang kedua, penawaran perorangan. Penawaran perorangan adalah jumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah pada tingkat harga. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah, nah ini, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ya, ini hukum penawaran. Fungsi penawaran. Nah, ini jika Anda penjual atau pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, maka akan berusaha menjual barang sebanyak-banyaknya untuk mendapat keuntungan. Sementara jika harga sedang turun atau harga turun, maka si penjual akan menjual barangnya akan banyak juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dengan harga dapat dilihat melalui fungsi sebagai berikut. Nah, ini lihat fungsi penawarannya. Di mana fungsi penawaran, P sama dengan A ditambah B Q, atau Q sama dengan A ditambah B P. Ya, jelas ya. Langsung ke rumusnya. Rumus untuk mencari fungsi penawaran pada dasarnya sama dengan rumus untuk mencari fungsi permintaan, yaitu P dikurangi P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, contoh soalnya, pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Dan jika harga Rp80.000 per unit, jumlah penawarannya 30 unit. Pertanyaannya, tentukan fungsi penawaran dan gambarkan rupanya. Nah, kita lihat dulu untuk menentukan fungsi penawarannya. Dari nilai-nilai yang ada di soal ini, ya, masukkan ke rumus, di mana rumusnya P dikurangi P1. Nah, P dikurangi P1 berapa? 60 ya, per P2 kurang P1. Nah, P2 nya 80, P1 nya 60, sama dengan Q dikurangi Q1. Q1 nya berapa? 20 per Q2 kurang Q1. Q2 nya 30, sedangkan Q1 nya 20,
Sehingga jika disederhanakan ya menjadi P dikurangi 60 per 20 sama dengan Q kurang 20 per 10. Sama dengan tadi pada fungsi permintaan, bahwa untuk menyelesaikan seperti ini dikali silang, yaitu yang kiri atas kalikan dengan kanan bawah, yang kiri bawah kalikan dengan kanan atas, maka diperoleh ya 20 Q itu diperoleh dari 20 dikali Q, 20 Q dikurangi 400, yaitu 20 dikali dengan negatif 20 dikali negatif 20 hasilnya negatif 400, sama dengan 10P diperoleh dari ini 10 dikurangi 10 dikalikan P, 10P dikurangi 600, yaitu diperoleh dari 10 dikalikan negatif 60 diperoleh negatif 600. Karena Q di ruas kiri sedangkan P di ruas kanan termasuk dengan konstannya, maka 20 Q, nah ini 20 Q ruas kiri. Nah, yang konstanta ruas kiri ini pindahkan ke kanan ya, ke ruas kanan. Yang di ruas kanan tetap ini. Ini 12 ya. Ini 10. Nah, 10P. Pak, terima kasih dulu ya. Ini 1200. 1200 dari mana? Nah, ini. Ya. Maka diperoleh fungsi Q sama dengan negatif 10 ditambah setengah P. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan negatif 10 ditambah setengah P. Cukup jelas ya? Jadi perhitungannya sama dengan menentukan fungsi permintaan, hanya berbeda nilai-nilainya saja. Bagaimana, jelas? Ya, untuk lebih jelasnya coba cermati lagi slide yang Bapak berikan, modul yang Bapak berikan ya, supaya dipelajari lebih lanjut. Cukup jelas ya? Baik, sampai sekian dulu bahasanya mengenai materi penawaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.